Baik, kita bisa mulai ya. Siap, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, rahayu. Ya, hari ini peserta program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya memasuki tahapan matrikulasi. Ya, matrikulasi itu sebenarnya lebih pada forum untuk menyegarkan kembali pemahaman, pengetahuan kita tentang ilmu hukum. Jadi apa yang sudah Anda peroleh dalam program sarjana hukum, kemudian meningkat ke magister ilmu hukum, dan sekarang memasuki studi lanjut ke program doktor ilmu hukum. Nah, bagian saya adalah memahami hukum dan perubahan sosial. Ini kelas, apakah semua peserta atau dibagi dalam kelas-kelas ya? Dari peserta. Dibagi dua kelas, Prof. Nyoman. Kelas ini berarti kelas apa? A atau kelas B? A, kelas A. Ya. Ada jumlahnya 12. Ya. Nah, hukum dan perubahan sosial. Memahaminya bagaimana? Sebenarnya mata kuliah ini mungkin di S2 ketika ada mata kuliah hukum dan masyarakat atau sosiologi hukum di I1, ya. Anda sudah mendapatkan pemahaman tentang hukum dalam masyarakat itu. Nah, sebelum memasuki substansi dari hukum dan perubahan sosial ini, Anda saya ajak untuk memahami ilmu hukumnya dulu, ya, karena kita berada di kandang ilmu hukum, dan pahami ilmu hukum itu secara utuh. Jangan memahami ilmu hukum itu hanya parsial, hanya sebagian saja. Karena kita mempelajari atau belajar ilmu hukum itu selalu saya ingatkan jangan dengan kacamata kuda. Dengan kacamata kuda, ya, berarti Anda memahami ilmu hukum itu tidak utuh. Oleh karena itu pahamilah ilmu hukum itu, lepas kacamata kuda Anda. Karena hukum itu tidak bisa lepas dari konteks masyarakat. Pada akhirnya, hukum dibuat itu mulainya aja oleh manusia. Manusia berkelompok menjadi masyarakat, ya, dan masyarakat itu dinamis. Nah, bagaimana kemudian hukum dibuat itu bisa mengikuti perkembangan dalam masyarakat, karena dia dinamis, cepat sekali. Anda cermati dalam hukum ekonomi itu cepat sekali. Perkembangan global, ekonomi global itu mempengaruhi pembangunan hukum ekonomi nasional. Ya, belum hubungan dengan hak asasi manusia, belum hubungannya dengan kesetaraan gender, itu isu-isu internasional yang berkembang. Ya, lingkungan hidup misalnya. Kalau di pidana itu tindak pidana transnational crime, ya, international crime. Pahami hukumnya dulu secara utuh, ya. Nah, saya ingin mengajak ini dulu, ya. Kalau kita belajar ilmu hukum, itu jangan dengan kacamata kuda. Maksudnya begini. Di S1, kalau baca buku Asif, ya, dari Appledorn tentang pengantar ilmu hukum, ya, ilmunya ini memang sudah mengatakan bahwa kita diajak belajar ilmu hukum itu, ya,
mengibaratkan ilmu hukum itu sebagai satu pohon besar. Pohon ilmu hukum. Pohon ilmu hukum itu mempunyai dua cabang besar. Yang pertama yang disebut dengan norm wissenschaft. Ingat-ingat lagi ya. Norm wissenschaft. Ilmu hukum normatif. Anda mempelajari ilmu hukum normatif, itu mempelajari hukum dalam wujudnya sebagai norma. Kalau dalam bahasa Maduranya ini, ya, law as it is written in the book. Anda belajar hukum itu seperti apa yang tertulis dalam book. Book maksudnya peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, itu ilmu hukum normatif. Jadi apa yang dituangkan dalam undang-undang dasar, kita mempelajari peraturan perundang-undangan itu ada hierarkinya. MPR, undang-undang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, ya, sampai di tingkat daerah ada peraturan daerah, ya, ada keputusan, ada peraturan kepala daerah dan seterusnya. Itu Anda pelajari sebagai ilmu hukum normatif. Seperti apa yang tertulis di dalam peraturan. Jadi wujudnya norma hukum. Ya. Nah, tidak sampai di situ aja. Ilmu hukum mengajak kita juga untuk pada akhirnya hukum itu, jadi norma-norma hukum itu diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Ya, mulai dari lawmaking proses, pembentukannya, lawmaking. Setelah jadi, kan tidak masuk lagi, ya, produk hukumnya diberlakukan dalam masyarakat. Dia mengatur. Ya, ada perintah-perintah, ada larangan-larangan. Karakter hukum itu lagi satu, ada sanksi kalau larangan itu dilanggar. Ya, nah, sehingga kemudian kita diajak juga, ilmu hukum mengajak kita untuk belajar ilmu kenyataan hukum, Tatsachen Wissenschaft. Ilmu hukum dalam kenyataannya, jadi mempelajari hukum dalam kenyataannya di masyarakat. Bagaimana wujud hukum kemudian, ya, law as it is performed in human action. Kalau yang pertama kan law as it is written in the book. Nah, ini sekarang perform, ditampilkan dalam action, perilaku. Jadi Anda mempelajari hukum itu dalam kenyataannya di masyarakat, wujudnya bukan norma lagi. Karena hukum, norma hukum itu mengatur perilaku masyarakat. Apa tujuannya? Supaya tertib, atur, harmoni, damai. Tujuan Anda belajar nanti filsafat hukum, ya, juga rangka berpikir, orientasi berpikir dalam keilmuan hukum yang disebut aksiologi. Untuk apa hukum itu dibuat? Mengatur, ada perintah, ada larangan, ada sanksi. Nah, wujudnya kemudian kalau di dalam ilmu hukum empiriknya, ilmu kenyataan hukumnya, yang kita pelajari itu bukan norma hukumnya lagi, tapi perilaku hukum dari masyarakat. Anda punya KTP enggak? Yang nyuruh siapa? Yang punya mobil, kalau mengendarai kendaraan bermotor, harus punya apa? Ada perintah dari law as it is written in the book. Peraturan perundang-undangnya memerintahkan Anda harus berperilaku seperti yang itu.
Nah, itu dipelajari sebagai cabang kerjanya. Jadi begini cara mempelajari ilmu hukum ya. Jangan kacamata kuda Anda pasang, belajar ilmu hukum, taunya cuma nomor 1 aja. Ya, taunya hanya ilmu hukum normatif. Nggak salah, tapi belum lengkap kalau kita ingin mempelajari ilmu hukum itu secara utuh. Karena ini ada hubungannya nanti hukum dalam kenyataannya di masyarakat. Ketika itulah kemudian kita akan berbicara bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat itu, bagaimana hukum dengan perubahan sosial yang terjadi. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Lepas kacamata kudanya ya, belajar ilmu hukum. Nah, ini kalau kita ingin mempelajari ilmu hukum itu secara utuh, begini. Karena ilmunya sudah mengatakan seperti ini, ya. Ada juga yang sangat antipati dengan yang kedua, ya. Itu bukan ilmu hukum. Seolah hukum itu datang dari langit itu turun, yang membuat akhirnya manusia juga. Ya. Lembaga negara yang diberi kewenangan itu isinya juga manusia. Akhirnya diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau yang pertama wujud hukumnya adalah norma hukum. Tapi kalau sudah S3 nggak cukup menjelaskan tahunya norma hukum. Tapi ada apa di balik norma hukum itu? Itu harus bisa Anda jelaskan. Dan itu sudah masuk di ranah filsafat hukum. Kalau ketemu saya lagi nanti dalam kuliah reguler saya akan jelaskan. Kalau S3, kalau S1 hafalan masih. Anda baca banyak hafal ya pasal-pasal itu norma hukum. Peraturan perundang-undangan. Tapi kalau S3 nggak cukup, harus bisa menjelaskan ada apa di balik norma hukum. Nah, yang kedua, melengkapi pada akhirnya norma-norma hukum diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Yang mengatur perilaku. Ilmu hukum mengajak kita untuk belajar itu juga, ya. Nah, jadi yang wujud hukumnya, kalau dalam ilmu hukum empirik atau ilmu kenyataan hukum, wujud hukumnya itu lain, kita bukan norma, tapi perilaku hukum. Kalau orang sosiologi mengatakan perilaku sosial, orang hukum mengatakan itu perilaku hukum. Karena perilakunya itu ya ekspresi dari perwujudan dari hukum. Perintah-perintah dari hukum. Dan ada keteraturan. Anda kalau naik sepeda motor di perapatan jalan ada traffic light. 3 warna itu sebenarnya simbol-simbol hukum. Mengapa disebut simbol hukum? Ya, rambu-rambu lintas itu simbol hukum. Karena dia punya makna hukum dan punya akibat hukum. Nah, kemudian masyarakat bagaimana merespon itu? Wujudnya perilaku hukum. Apakah dia akan lampu merah berhenti atau menerobos? Bisa dipahami sampai di sini? Nah, memahami hukum dan perubahan sosial memang mulainya kita memahami hukum dan masyarakat atau hukum dalam kehidupan masyarakat. Itu ada di ranah nomor 2 sebenarnya. Cabang yang kedua. Nanti Anda baca literatur
yang dalam bahasa Inggris Anda akan menemukan istilah-istilah ini. Ya, law and society, law and social change, law and development, hubungan hukum dengan pembangunan. Kalau di Indonesia dihubungkan dengan national development. Itu ada dinamika dalam kehidupan masyarakat, ya, kehidupan sosial. Nah, ada juga yang menyebut sebagai sosiologi. Jadi, ilmu sosiologi yang menggunakan objek kajiannya hukum, legal sociology. Ya. Ada lagi yang disebut sociological study of law atau sociological jurisprudence. Itu nanti satu teori dari Roskilde, ya. Sebentar ya, sebentar. 1 menit. Pak Dini harus semangat, jangan ngantuk. Pak Irul, jangan lupa kopinya ini. Prof, Roman itu hukum adat. Hukum adat, hukum lingkungan. Boleh lah, kopinya. Maaf ya, mahasiswa datang. Jadi nanti harus Anda siap ya. Bahasa Inggrisnya juga beberapa literatur nanti saya akan berikan dalam bahasa Inggris. Kalau ketemu saya lagi ya, di kuliah reguler. Nah, memang begini pemahamannya ya. Kalau Anda belajar psikologi hukum misalnya, ya, dalam pemahaman, mengajarkan sosiologi hukum di Fakultas Hukum dengan di Fakultas Ilmu Sosial itu berbeda caranya, metodenya itu beda. Ya. Kalau mengajarkan sosiologi hukum di Fakultas Hukum, Anda harus mulai dari hukumnya dulu. Pahami dulu law as it is written book-nya. Baru Anda jelaskan kemudian masuk ke masyarakatnya. Ya. Jadi bagaimana hukumnya dulu?
peraturan yang baru dilihat dalam kenyataan di masyarakat. Kalau Anda mengajar sosiologi hukum di Fakultas Ilmu Sosial, jurusan sosiologi, Anda berangkat dari ini dulu. Sistem sosialnya, organisasi sosial, ya, alignment, nah, baru masuk ke hukumnya. Itu loh, yang banyak kelirunya di sana, memahaminya. Sehingga kemudian ada perdebatan, ya, polemik, bahwa hukum dan masyarakat itu, jadi hukum, perubahan perilaku itu bukan ilmu hukum. Harus dipahami betul, ya. Yang penting metode mengajarkan itu. Nah, ini pentingnya. Anda ingat kata-kata Cicero? Ibi Societas Ibius. Berangkatnya dari sana dia. Hukum memang nggak bisa lepas dari konteks masyarakat. Di mana ada masyarakat, ya pasti sana ada hukum. Mengapa hukum dibuat dalam kehidupan masyarakat? Karena kecenderungan manusia nggak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain. Dan ketika itulah kemudian keinginan manusia, nafsu manusia itu selalu ingin seenaknya saja. Lebih dari satu orang itu sebenarnya sudah ada hukum. Tapi wujud hukumnya sederhana. Apa? Wujud hukum yang paling sederhana. Di kitab undang-undang hukum perdata itu muncul. Kesepakatan. Itu sebenarnya wujud hukum paling sederhana. Sepakat lebih dari satu orang itu. Karena keinginannya beda-beda. Ada kompromi, kesepakatan. Sehingga hukum memang tidak bisa lepas dari konteks. Kita berangkat dari sini aja. Ya. Sehingga kita tidak antipatik menyalahkan bahwa ilmu hukum empirik itu adalah ilmu sosial. Enggak, itu ilmu. Nah, coba sekarang cermati. Ya. Mulai dari lawmaking, membentuknya, ini manusia. Dengan atributnya, dengan segala dengannya latar belakang pendidikan, ya. Kemudian setelah jadi, diaplikasikan, diterapkan, dilaksanakan, sampai pada enforcement. Jadi belajar hukum itu harus utuh. Mulai dari lawmaking, membentuknya, bahasa peraturan perundang-undangan kan pembentukan. Ada prosesnya, ada metode yang digunakan, ada asas-asas yang harus diikuti. Ya. Nah, proses itu akan mewarnai produknya. Dan sekarang omnibus law lame kan? Ya. Prosesnya. Karena proses dalam pembentukan hukum, pembahasnya di lembaga negara yang diberi kewenangan untuk membentuk itu proses politik. Ya, ketika sudah jadi kita bisa baca, ya, norma-norma hukumnya itu Anda bisa mengatakan, oh ini bukan produk hukum, ini produk politik. Atau bisa jadi produk ekonomi. Omnibus Law orientasinya lebih pada kepentingan sesaat itu, kepentingan ekonomi. Investor sebanyak-banyaknya memberi kemudahan untuk berinvestasi di Indonesia dengan mengabaikan kepentingan lingkungan hidup, ya, sumber daya alam kita, kehidupan sosial, ya.
sampai pendidikan masuk semua mau diatur dalam satu undang-undang. Yang judulnya Cipta Kerja. Ya. Jadi mau niru-niru di negara-negara yang menganut common law system dengan membentuk omnibus law itu di sana. Karena di sana tidak mengenal peraturan perundang-undangan. Yang ada legislation. Kalau Anda baca undang-undang di Amerika, di negara-negara common law system, pasalnya itu bisa 1.500 pasal, bisa 2.500 pasal. Semua dalam undang-undang itu. Jadi tidak ada aturan pelaksanaannya. Undang-undang dibuat oleh DPR bersama pemerintah. Nanti aturan pelaksanaannya PP dibuat oleh pemerintah. Ada peraturan presiden sampai di tingkat daerah ada peraturan. Itu kepentingan itu masuk di sini. Jadi forum pertarungan pentingnya juga di sini. Ini manusia isinya dengan segala akibatnya. Anda bisa masuk di lembaga DPR itu kan harus pakai kendaraan politik. Bisa masuk kepentingan-kepentingan. Belum lagi enforcement-nya, ini manusia juga. Lembaga penegak hukum. Dengan segala, ya, namanya manusia. Kepentingannya masuk. Nah, ini yang memfasilitasi interaksi untuk namanya hukum. Ya. Nah, pahami dulu. Kita berbicara hukum dan masyarakat, hukum dan perubahan sosial, itu masuk di ranah-ranah hukum MBS, ya. Usahakan lisensi. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ya, ya. Nah, coba cermati sekarang. Yang Anda pelajari di S1, S2, kalau masih ingat ya. Dalam isi dari filsafat hukum itu sebenarnya ketika membicarakan mengenai aliran-aliran atau mazhab-mazhab dalam hukum, itu menggambarkan perkembangan pemikiran dalam ilmu. Ya. Mulai dari aliran hukum alam, ya. Sebenarnya ilmu hukum itu awalnya itu dikembangkan oleh ahli filsafat. Mulai memikirkan tentang hukum dalam kehidupan manusia. Waktu itu sarjana hukum belum ada. Jadi ketika berbicara keadilan, hak, dan kewajiban, fakta sum servanda itu ahli filsafat sebenarnya. Mulai memikirkan. Nah, sampai perkembangannya sociological jurisprudence. Aliran ini, siapa tokohnya? Ross. Ya. Ada nuansa kering ketika aliran dari Kelsen. Yang menjelaskan atau mengintroduksi teori hukum murni. Ya, alirannya itu legal positivism. Hukum positif, positivisme hukum. Jadi seolah-olah hukum itu datang dari langit, tidak ada hubungannya dengan masyarakat. Kalau aliran hukum alam, dia mengatakan itu erat sekali kaitan dengan masyarakat. Bisa konteks moralitas. Hukum moral itu satu-satu. Hukum harus mencerminkan etika moral. Itu aliran hukum moral yang sekarang banyak ditinggalkan.
Setelah itu berkembang dengan pure theory of law. Kemudian dia mengatakan sebaliknya, itu nggak ada hubungannya dengan moral, sosial, budaya. Hukum adalah hukum. Hukum adalah produk dari penguasa. Dan kecenderungan dibuat oleh penguasa untuk menekan rakyat. Positifisme itu. Dikalilah berkembang kemudian aliran ini, sociological jurisprudence dan hukum. Hukum tak bisa lepas masyarakat, harus mencerminkan nuansa sosiologis, nuansa sosial. Ya, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan politik, kehidupan budaya, dan bahkan kehidupan religi, ya, itu nggak bisa pasti mewarnai hukumnya. Mestinya seperti itu. Coba cermat. Historical, ya, aliran sejarah dari konsep ini juga hubungannya dengan manusia, dengan masyarakat. Hukum itu kalau dibuat harus digali bahan-bahan hukumnya itu dari jiwa yang ada dalam kehidupan, jiwa rakyat. Apa wujudnya sebenarnya? Itu yang menjelaskan nilai-nilai yang baik, yang patut dalam kehidupan. Kalau dibawa ke Indonesia, sebenarnya yang dimaksud Portugis itu dikristalisasi menjadi 5 dasar yang digali oleh Bung Karno. 5 dasar. Apa itu? 5 sila. Itu sebenarnya Portugis. Jadi kalau hukum dibuat harus bersumber dari 5 nilai itu. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kerakyatan, musyawarah, sampai keadilan. Eugen Ehrlich membukakan living law. Ini masyarakat punya hukumnya juga loh, selain hukum itu dibuat oleh penguasa. Komunitas-komunitas masyarakat di Madura, di Bali, di Batak, di Toraja juga punya hukumnya sendiri yang hidup dalam kehidupan. Dan itu lebih dikenali dan lebih ditaati. Kayak Indonesia yang dimaksudkan sebenarnya hukum adat yang digali, ya, dikenalkan oleh ahli-ahli hukum dari Belanda ketika penjajahan nama-nama Van Vollenhoven, Erhard, Snow-Kubronyo, lagi Van den Erck. Hubungannya pasti dengan masyarakat, nggak bisa. Tapi dia dinamis. Jeremy Bentham tentang utilitarian theory. Ini hubungannya dengan masyarakat. Hukum itu kalau dibuat harus memberi manfaat yang jelas untuk kesejahteraan, kebahagiaan, jadi keberpihakan pada greatest happiness for greatest number. Law enforcement, ya, legal culture. Masih ingatnya nama-nama ini? Ini menunjukkan hukum itu nggak bisa lepas dari konteks masyarakat. Masyarakat itu punya budaya hukumnya sendiri. Ya, Eugen Ehrlich menyebut living law. Kalau Law enforcement menyebut culture. Budaya hukum dari masyarakat. Jadi hubungan-hubungannya. Nah,
Rescue Fund. Ya, teori yang dikemukakan kan ini. Law as a tool of social engineering. Hukum itu digunakan sebagai alat untuk merekayasa. Apa yang direkayasa? Sosial. Apa konkretisasi dari sosial? Kehidupan sosial. Konkretnya apa? Perilaku sosial. Dirubah dengan hukum. Nah, kalau berbicara hukum dan perubahan sosial, sebenarnya berangkat dari teori ini. Masyarakat itu dinamis, berubah. Kalau dicermati, perubahan itu terjadi dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat. Aspek kehidupan masyarakat itu apa aja yang setiap hari Anda lakukan? Saya nggak tahu. Apa? Dan hukum mengatur itu. Semua aspek kehidupan masyarakat itu diatur oleh hukum. Oleh karena itu selalu saya mengatakan Anda harus berbangga belajar ilmu hukum. Karena pada akhirnya semua diatur. Presiden ngomong, menteri ngomong, ya, kepala daerah, gubernur, bupati ngomong, akhirnya ngomong peraturan perundang-undangan. Akhirnya bahkan dia lebih hafal daripada kita yang belajar. Ada peraturan baru, pandemik ini berapa produk hukum yang dibuat. Undang-undangnya ada, PP-nya ada, peraturan menteri, peraturan presiden, instruksi presiden. Di daerah bikin lagi perda, bikin keputusan, bikin peraturan kepala daerah. Ya, sampai putusan kepala daerah, instruksi itu mengatur sanksi. Sanksi itu hanya tingkatannya kan di perda. Tapi keputusan bupati, yang gubernur, peraturan gubernur mengatur, sudah itu melanggar asas-asas ya dalam pembentukan hukum. Undang-undang nomor berapa itu? Nomor 12 tahun 2012 tentang pembentukan. Anda cermati. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Kalau kita belajar engineering, social engineering, social change, ya, berangkat dari teorinya. Tapi induknya dia hukum dan masyarakat. Masyarakat itu dinamis, tidak statis, selalu dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Apa aja? Aspek kehidupan ekonomi, aspek kehidupan politik, aspek kehidupan sosial. Sosial itu hanya salah satu, tapi dalam teori ini disebut hanya sosial. Kita harus membacanya secara utuh. Jadi yang dimaksud dalam teorinya tidak hanya sosial. Ya, dalam kehidupan politik juga hukum digunakan sebagai alat. Anda cermati. Mohon maaf, Prof. Boleh bertanya? Silakan kalau mau bertanya langsung aja ya. Masuk. Silakan. Terima kasih atas waktunya, Prof. Saya sangat tertarik sekali ketika berbicara tentang hukum dan perubahan sosial itu sendiri, di mana hukum dan sosial ini tidak bisa dilepaskan seperti ungkapan yang disampaikan oleh filosof Cicero itu ubi societas, ubi ius. Nah, yang saya tanyakan dalam konteks hari ini, kemunculan undang-undang hate speech atau kebebasan berekspresi dan sebagainya itu. Nah, itu
mungkin mayoritas masyarakat hari ini, termasuk kemunculan undang-undang IT dan sebagainya itu. Nah, ini sebenarnya apakah sebagai representasi masyarakat itu ketika adanya undang-undang ini yang dinilai oleh mayoritas masyarakat itu tidak memberikan kebebasan dalam berpendapat, dalam berekspresi, terus dalam menyampaikan kritikan, sehingga undang-undang itu seolah-olah hadir bertolak belakang dengan masyarakat itu sendiri, seperti itu. Nah, bagaimana ketika hal demikian, Prof? Berarti kan sudah tidak sejalan lagi seperti itu. Apalagi hukum itu dibuat memang wewenang yang mempresentasikan atau yang terwakilkan dari rakyat itu sendiri, katakanlah DPR. Seperti itu. Cuman kan masyarakat ya belum tentu juga menginginkan terhadap undang-undang itu meskipun dibuat ya karena otoritas dari DPR itu sendiri. Mungkin itu Prof dari saya. Terima kasih. Ya. Nah, sebenarnya kalau masuk dalam pembentukan produk-produk hukum, Anda sebutkan tadi undang-undang ITE, ya, itu dibuat kebutuhan. Ada untuk membentuk undang-undang itu dalam rangka mengakomodasi kepentingan, apakah itu kepentingan pemerintah, kepentingan orang-orang DPR, kepentingan penguasa, pengusaha, atau kepentingan lembaga-lembaga keuangan internasional yang memberi bantuan ke Indonesia, kepada Indonesia, atau kepentingan rakyat. Nah, Anda belajar politik hukum. Ada apa di balik? Nah, ini sekarang RUU Omnibus Law. Ada apa di balik? Kita mengatakan atau DPR ada kepentingan. Nah, apalagi sudah mahasiswa S3 harus kritis. Ya. Ada orang mengatakan sederhana aja, semua undang-undang itu baik. Nanti dulu kalau S3. Anda harus kritisi. Omnibus Law, ITE misalnya, ya. ITE itu sebenarnya mengakomodasi kepentingan mengenai transaksi dalam hubungan ekonomi, tapi masuk ke ranah-ranah diinterpretasikan dalam konteks penegakan hukum, ya, bukan urusan ekonomi dalam konteks enforcement, penegakan. Makanya ide awalnya itu dalam transaksi ekonomi menggunakan teknologi. Karena apa? Ini kan mengikuti perkembangan masyarakat dalam kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi global. Sekarang kuliah ini mau nggak mau harus dengan daring. Padahal nggak efektif. Nggak ada pilihan lain. Daripada ngumpul, ada risiko-risiko. Coba, memberi kuliah ini tidak dengan hati. Ekspresi, ya. Mungkin kita nggak bisa. Maaf. Nah, itu intinya, ya, dinamika kehidupan dalam masyarakat, termasuk ya, teknologi mempengaruhi juga hukum itu. Kalau boleh melanjutkan derivasi dari pertanyaannya, ya. Berarti lebih dulu mana antara politik dan hukum itu sendiri, Prof? Belajar
politik hukum nanti politik hukum. Kalau ketemu saya, Anda akan mendapatkan jawabannya. Ya, kemudian lain nggak tahu. Prof. Mohon maaf. Terima kasih. Dan itu memang mengajak kita untuk karena awal Anda membaca produk hukum itu tahunya hafal aja. Juga harus bisa menjelaskan ada apa di balik rumusan pasal seperti itu. Ada apa di balik pembentukan dan pemberlakuan undang-undang. Ya, yang lagi rame Omnibus Law ya, padahal judulnya rancangan undang-undang tentang cipta kerja, tapi selalu Omnibus Law. Itu kan kemasannya. Metode dalam pembentukan undang-undang itu di negara-negara yang menganut common law system, di continental system itu enggak umum. Apalagi di Indonesia dan seperti. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Anda masih nanya, dimaksud. Semua akhirnya untuk kemanusiaan, untuk masyarakat. Bicara keadilan, kemanfaatan, kepastian. Bersentuhan dengan di mana hukum itu diberlakukan. Dalam masyarakat, dalam kehidupan. Ya. Sehingga kemudian memang nggak bisa lepas hukum dengan masyarakat. Dengan norma saja. Padahal yang membuatnya siapa? Manusia. Dengan segala kepentingan. Belum mengimplementasikan, belum menegakkan. Radbrovan mengatakan, dia sebenarnya bukan, kalau ini di literatur bahasa Indonesia selalu dikatakan ini sebagai teori tujuan hukum. Saya mengatakan tidak. Dia tidak menyebut itu. Dia hanya mengatakan dan hanya ada di peristiwa. Ya, ide describe atau versi itu. Ide, gagasan, ya, yang ideal. Kalau hukum itu dibuat, idealnya ada capaian yang ingin, yang dikehendaki itu tidak. Rahmatullahi, keadilan, dul matahari, dan kepastian. Tiga ini. Dan ini satu kesatuan. Tapi Christopher juga menyadari bahwa mungkin ideal, karena ini ngomong idealnya, ya pasti satu sama lain saling bertentangan. Idealnya tidak ini. Katakanlah undang-undang kehutanan, misalnya sumber daya alam, ya lingkungan hidup atau itu. Undang-undang ITE itu lebih pada menekankan pada kepastian. Apakah itu mencerminkan keadilan? Nah, di sanalah kemudian selalu berkontradiksi. Idealnya ya ini bisa. Kalau satu undang-undang dibuat, jadi cerminan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, ya itu muncul dalam undang-undang. Tapi disadari oleh Gustavo, nggak mungkin juga. Karena ketika Anda menonjolkan kepastian dalam undang-undang, keadilan terabaikan, tersinggung. Ketika kemanfaatan ditonjolkan, terus begitu, saling berhubungan. Kalau tertulis ya kepastian. Ya, apakah mencerminkan keadilan? Belum tentu. Kemanfaatan? Nah, ini yang selalu ini rujukan kita menganalisis. Ya, apa yang dikatakan kita.
kajian seperti ini nanti ada di filsafat hukum yang memahami hakikat dari hukum. Tapi kalau dari 3 tujuan ideal ini, ya, Anda cermati, ini ditangkap kemudian kita bisa menjelaskan, ya, ke teori-teori. Teori keadilan siapa yang mengintroduksi? Keadilan itu berbicara di aliran hukum alam. Socrates, Plato, Aristoteles berbicara moral. Aristoteles sampai John Rawls itu keadilan. Ya, tapi ada perbedaan mendasarnya. Anda memahami teori itu dari non-keputusan, tapi dalam dunia akademik relevan untuk mengenal sistem. Teori kemanusiaan, utilitarian teori, mulai John Stuart Mill, Jeremy Bentham, dan menurut teori. Christopher Albert tidak ngomong teori, ya, tapi ide, ya, ras ide dasar dari itu. Kepastian apa? Tadi positivisme itu Hans Yakin. Itu kita bisa jelaskan, ya, dengan cara begitu. Tapi di literatur bahasa Indonesia selalu dikatakan ini teorinya Gustav karena saya bilang itu idealnya dia berbicara ide, ya, dari hukum. Dan ini semua bersentuhan dengan masyarakat karena pada akhirnya hukum yang dibuat kan diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Nah, komunitas masyarakat ya punya hukumnya sendiri. Kumpulan dari komunitas masyarakat menjadi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada kemudian lembaga, ya, negara yang diberi kewenangan. Kalau di sana, ya, mengenai 3 lembaga negara yang menggerakkan negara ini, kan? Coba saya tanya, karena yang menggerakkan, nah, dari teorinya Montesquieu, ya, 3 lembaga negara yang menggerakkan satu negara itu, dan itu mempunyai itu satu kesatuan, ya, yang tidak bisa dipisahkan. Legislatif, eksekutif, dan apa? Yudikatif. Ya. Kalau Anda cermati sekarang dalam konteks Indonesia, seolah dalam negara ini hanya digerakkan oleh eksekutif. Salah terus eksekutifnya. Yang bikin undang-undang itu legislatif. Dia kan hanya mengeksekusi. Karena kalau S3, ya, nggak bisa mengatakan bahwa undang-undang itu, ya, karena lihat dari prosesnya aja, lawmaking proses. Buat di lembaga bukan lembaga hukum, ya, syarat kepentingan, sehingga pembahasan seperti sekarang Omnibus Law, ya, atau yang sebelumnya itu, saya mengatakan saya punya pengalaman soalnya bagaimana pembahasan rancangan undang-undang. Saya diminta jadi juru bicara.
pembahasan rancangan undang-undang di DPR, walaupun dikatakan bersama pemerintah, ya, itu adalah satu forum pertarungan kepentingan yang pada akhirnya akan diberlakukan di nasional. Nah, itu tadi Anda tanya itu akan ada keberpihakan. Nggak bisa lepas dari kepentingan. Pertarungan kepentingan. Kalau rancangan undang-undang itu akan mengatur objeknya yang akan diatur itu, mengatur kehidupan ekonomi, wah ini kepentingan ekonomi itu. Ya. Pelaku dunia usaha akan bermain juga supaya 1, 2, 3 pasal itu bisa masuk untuk kepentingan. Kalau perlu bayar orang DPR. Orang DPR juga begitu bermain. Nah itu ranah-ranah di politik hukum lah nanti ya. Jadi intinya kita belajar ya, hukum itu nggak bisa lepas dari konteks masyarakat. Dan ilmu hukumnya sudah mengajak kita untuk belajar itu. Cabang keduanya itu, tidak hanya kita memahami hukum dalam hukumnya sebagai norma. Ilmu hukum norma. Nggak salah. Mulainya memang harus dari sana. Tapi jangan lupa kemudian ilmu hukum juga mengajak kita untuk mempelajari dalam kenyataan. Makanya teori-teori hukum itu ada di ranah-ranah itu. Saya bisa menjelaskan nanti dalam filsafat hukum. Ada yang disebut dengan 3 orientasi kerangka berpikir dalam keilmuan hukum. Dari buku-bukunya Siddhartha, Arif Siddhartha. Ya. Pahami itu 3 orientasi kerangka berpikir dalam yang disebut dengan ontologi, yang dari filsafat ilmu, tapi ini keilmuan itu, epistemologi dan aksi. Nah, sana akan terlihat nanti, ya. Hukum itu tidak hanya normatif. Penjelasan dari 2 cabang besar ilmu hukum. Waktunya sudah habis nih. Ya. Jam 12 ini. Dipakai lagi nanti Zoom-nya. Cukup dulu sampai sini. Besok kan masih ketemu ya? Siap, Prof. Baik, kalau gitu ya. Nanti kalau ada yang bertanya, besok aja ya. Siap, Prof. Silakan. Ya, baik, Prof. Ya, di saat kuliah. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Waktu ya. Iya, Prof. Langsung lompat. Terima kasih Siap, banyak. Prof. Jam. Baik, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi ya. Ya, Siap, Prof. Prof. Siap, Prof. Makasih, Prof. Semua. Siap, Prof.